Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para wali, para kaum muslimin semuanya, hari ini kita merasakan di akhir-akhir ini pandemi telah meningkat dengan cukup tajam, terbukti dengan banyaknya rumah sakit yang hampir penuh. Oleh karena itu, inilah fakta yang kita hadapi. Kita bersabar dengan fakta ini, sekaligus kita berusaha bagaimana kita diselamatkan dari musibah pandemi ini. Di antara yang kita lakukan adalah kita perlu melaksanakan usaha-usaha, baik itu usaha syar'iyah maupun usaha kauniyah. Usaha syar'iyah di antaranya adalah bagaimana kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menguatkan, memperbaiki istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, dosa pribadi maupun dosa kolosal, sehingga akhirnya Allah menguji dan ujian-ujian seperti ini. Maka istighfar adalah salah satu langkah penting untuk mendapatkan ampunan Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi pernah sampaikan bahwa istighfar itu diantaranya bisa membuat yang sempit menjadi longgar. Kemudian mari kita kuatkan iman kita diantaranya dengan mendekat kepada Allah dan tilawatil Quran dan mempelajari isi Al-Quran, yang itu membuat ketenangan jiwa kita. Tenangnya hati membuat tenangnya fisik, karena ketenangan jiwa akan membuat antibodi kita menguat. Dan sesungguhnya untuk melawan pandemi COVID ini yang paling penting adalah bagaimana antibodi kita menjadi sangat kuat dengan iman, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tilawatil Quran. Insya Allah iman kita, fisik kita akan semakin kuat dan kokoh. Dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang ada. Kemudian di antara usaha-usaha kauniyah yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana dikatakan oleh para ahli, bagaimana kita memakai masker, terutama di tempat-tempat yang asing, di tempat-tempat kerumunan, di pasar-pasar. Ini perlu sekali kita pakai agar tidak terkena virus-virus yang tidak baik kepada diri kita. Kemudian juga bagaimana kita sering mencuci tangan kita, karena tangan kita banyak kena kotoran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita kaum muslimin setiap hari paling tidak minimal 5 kali kita mencuci tangan kita dan wudhu kita. Diperbanyak lagi dengan sabun, insya Allah virus-virus akan mati. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita menjaga jarak dalam komunikasi dan hubungan dengan manusia yang lainnya, karena itulah yang pernah dilakukan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu ketika pandemi, bahkan lebih berat lagi, taun, melanda kaum muslimin. Beliau melaksanakan pemisahan keluarga, mengurangi jarak-jaraknya, sehingga akhirnya alhamdulillah pandemi itu bisa hilang. Kemudian juga kerumunan-kerumunan yang tidak kita butuhkan, ataupun yang kerumunan semua itu kita berusaha menghindarkan, karena itu banyak menyebabkan terjadinya pandemi, penyebaran COVID. Sekaligus juga bagaimana kita berusaha mengurangi aktivitas-aktivitas kita yang tidak penting, sehingga tidak terlalu banyak kemana-mana. Kemudian terakhir, marilah kita berusaha kuatkan dengan makanan bergizi, vitamin C, vitamin E. Insya Allah itu semuanya akan menguatkan antibodi kita dan Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah pandemi dari negeri kita dan negeri seluruh dunia. Kemudian kita bisa beraktivitas normal kembali dan bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kenikmatan yang semakin banyak kepada kita, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kau ingkar dengan nikmat Allah, maka siksa Allah sangat keras. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.